Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Bintang Pratama dengan NIM akhir 40. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Python di Windows 11 dengan kemungkinan 1000% work. Apakah kalian semua siap? Ayo kita mulai. Nah, yang pertama di sini adalah ketentuan yang harus kita perhatikan. Ketentuan spesifikasi perangkat untuk menjalankan Python. Sebelum mempelajari cara menjalankan Python di Windows, kita harus memahami dulu soal spesifikasi minimum yang dibutuhkan. Pastikan bahwa perangkat milik kalian sudah memenuhi spesifikasi minimum. Berikut adalah spesifikasi minimum untuk menjalankan Python. Yang pertama adalah x86 64-bit CPU. Yang kedua, 4 GB RAM. Yang ketiga, 5 GB ruang penyimpanan kosong atau tersedia. Yang pertama, step pertama adalah download installer Python. Nah, sudah pasti ya. Nah, kita di sini harus buka situs resmi Python di www.python.org. Yang kedua, buka tab downloads. Yang ketiga, pilih Python yang tertera pada bagian download for Windows. Umumnya, Python yang ditampilkan adalah versi terbaru. Nah, contohnya di sini adalah Python 3.12.3, yaitu versi Python terbaru sekarang. Selanjutnya, klik tombolnya untuk memulai proses download secara otomatis. Ayo kita langsung praktekkan. Nah, di sini kita akan mengetik python.org. Oke, ini. Selanjutnya kita akan ke tab download. Lalu sesuai instruksi kita tekan tombolnya. Dan ini akan mendownload. Oke, jika sudah kita buka. Nah, kembali ke sini. Nah, sudah muncul ya. Step kedua adalah jalankan installer Python dan mulai instalasi Python. Pada tahap ini, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti. Di halaman installer ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti centang box install launcher for all user. Oke. Nah, yang kedua, centang box add Python exe to path. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan lanjut. Masih di step 2, memulai instalasi. Masih di halaman yang sama, kamu akan diberikan beberapa pilihan untuk memulai proses instalasi secara otomatis melalui install now atau manual dengan customize installation. Ini ada install now dan ada customize installation, oke? Sementara opsi install now akan memulai proses instalasi langsung dengan konfigurasi bawaan. Ini mencakup lokasi instalasi, fitur-fitur bawaan. Python juga akan secara otomatis mencakup idle pip dan dokumentasi lainnya ke komputermu. Sementara itu, Customize Installation adalah pilihan yang memberikan kamu lebih banyak kendali atas proses instalasi Python. Dengan opsi ini, kamu bisa mengatur fitur serta lokasi instalasi. Apabila pengaturan dasar sudah sesuai dengan kebutuhanmu, kamu bisa langsung pilih opsi install now. Tapi kita akan mencoba Customize Installation dan menceklis semua. Oke. Lalu kita akan mulai instalasinya. Kita klik next. Oke, for all user yang tadi ya. Lalu download symbol. Oke, kita install. Yes. Kita tunggu instalasinya selesai. Oke, sekarang setup was successful. Berikutnya kamu dapat menutup installer dengan menekan tombol close. Sekarang kita close aja, oke? Nah, step ketiga adalah verifikasi instalasi Python. Yang pertama, kita akan buka command prompt atau PowerShell, lalu ketikkan perintah python // version. Selanjutnya, klik enter dan tunggu perintah tersebut menampilkan versi Python yang terinstalasi di perangkat.
Selanjutnya, proses instalasi berhasil apabila versi yang ditampilkan tanpa masalah. Ayo kita coba. Buka Metro. Oke. Selanjutnya, ketikkan Python strip version. Oke, Python 3.12.3 yang artinya Python yang kita install tidak ada masalah dan instalasi yang kita lakukan tadi berhasil. Oke. Selanjutnya kita ingin coba Python. Oke, ada ya Python 3.12.3. Oke, kita close saja. Selanjutnya step 4 kita akan memulai kode pertama. Kita akan memulai project Python pertama. Nah, di sini kita akan buka kode editor, misalnya Visual Studio Code atau aplikasi yang terinstall di desktop Anda. Nah, karena di sini adanya Visual Studio Code dan saya juga kebetulan sudah menginstal Visual Studio Code, jadi kita akan menggunakan Visual Studio Code. Jika belum menginstal Visual Studio Code, kunjungi https://code.visualstudio.com. Oke. Selanjutnya kita akan buat file baru dengan cara klik tombol new file atau tekan Ctrl+N untuk membuat file baru. Selanjutnya menyimpan file. Nah, ini kalau menyimpan file harus ada ekstensi .py. Nah, itu maksudnya di terakhir nama filenya .py. Oke. Misalnya hello_world.py. Untuk menyimpan di desktop, Anda bisa navigasi ke desktop terlebih dahulu saat menyimpan. Nah, kita akan menuliskan kode Python dalam file yang baru kita buat. Tulis kode Python berikut, misalnya print hello world. Nah, ini untuk menampilkan hello world di terminal. Selanjutnya, untuk menjalankan kode, tekan tombol Ctrl+S untuk menyimpan perubahan yang kita buat di file, kemudian klik tombol run. Nah, ini akan mengeksekusi file Python Anda dan mencetak hello world di terminal. Oke, kita coba. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code. Tidak awal sih, karena saya sudah pernah memakainya. Kita buat new file, lalu kita buat file baru, hello world. Jangan lupa .py. Nah, ini kita akan tuliskan print hello world seperti percobaan tadi ya. Sudah, ini tidak perlu titik koma karena bukan C++. Kita klik tombol run dan keluar, berhasil ya, keluar di terminal hello world. Nah, ini adalah program pertama kita. Kita close. Sekarang kita telah berhasil menuliskan dan menjalankan program Hello World menggunakan Python di Visual Studio Code. Oke, dan di desktop Anda dan di komputer kita sudah terinstall Python. Thank you for your attention. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cukup sampai di situ, kita akan mengerjakan project kedua, yaitu penjumlahan sederhana menggunakan Python. Gimana caranya? Ini kita close dulu. Kita buat baru. Jumlah.py, misalkan begini ya. Nah, kita di sini tulis A. Input agar kita bisa memasukkan angka yang kita mau. Masukkan bilangan pertama. Oke. Date. Input. Masukkan bilangan
kedua. Nah, begini hasil sama dengan A tambah B. Nah, untuk ngeprint hasil dari A tambah B-nya kita gunakan print hasil dari penjumlahan adalah sama dengan koma hasil. Hasil di sini untuk memanggil ini. Oke, kita coba run. Masukkan bilangan pertama, misalkan 2. Masukkan bilangan ketiga, 3. Hasil dari penjumlahan adalah 5,0. Kenapa ada koma 0-nya? Karena di sini float. Kita bisa mengubah tanpa koma menggunakan integer. Oke, ini kita close, kita coba lagi. Masukin bilangan pertama 2, masukin bilangan ketiga 3. Hasil dari penjumlahan adalah 5. Benar ya, sesuai? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.